kita mau berdoa terlebih dahulu, teman-teman. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk siang hari ini. Kami boleh berkumpul bersama Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau bersatu hati ya Bapa, untuk kami boleh masuk ke dalam ibadah GC kami Tuhan. Urapi setiap hati kami Tuhan Yesus, agar kami dapat bersatu hati Tuhan untuk memuji nama-Mu. Bahkan kami mau mendengarkan sedikit tentang firman-Mu ya Bapa. Biar firman-Mu Tuhan boleh mengubahkan setiap kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, ajari kami berdoa ya Bapa. Ajari kami agar kami selalu menghormati Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kita mau nyanyi lagu ini teman-teman. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Ku tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita mau ulang lagu ini dari awal teman-teman. Hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa
Bapa dalam kasih-Mu. Oh, haleluya, mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih. Glory bagi-Mu. Tangan dan berseru, kami angkat tangan kami Tuhan. Haleluya. Oh Jesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kasih-Mu sungguh baik Tuhan. Kau luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau memilih kami Tuhan Yesus sebagai anak-anak-Mu, sebagai sahabat-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat ya Bapa. Biar pujian penyembahan kami boleh harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan Yesus, ajari kami ya Bapa, anak-anak-Mu, teman-teman GC kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau menyembah, memuji Tuhan teman-teman. Kita mau menyanyikan Bukan Terbang. Kita harus penuh sukacita. Amin. Sambil tepuk tangan juga boleh. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan.
bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan teman-teman. Sebelum kita mau masuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau siapkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita mau mengumpulkan persembahan kita. Kita bisa scan barcode yang ada. Untuk barcode-nya Kak Jessica. Ya. Kita boleh scan barcode-nya ya teman-teman. Yang udah persembahan, kita langsung sikap berdoa. Kita mau fokus sama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biar Tuhan berkati juga setiap kami yang sudah mengumpulkan persembahan Tuhan. Biar Tuhan Yesus boleh berkati setiap kami 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Biar hati kami juga boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapak. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita mau ulang lagu ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
dahulu sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami ya Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu Tuhan boleh merema dalam kehidupan kami, boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Biar firman-Mu juga Tuhan selalu menjadi penolong dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bentar ya, kita tunggu Kak Eva untuk firman Tuhan ya. Shalom semuanya. Shalom. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Luar biasa. Luar biasa. Semua. Oke. Hari Minggu ini Kak Eva mengucapkan terima kasih ya untuk Sita dan tim yang mempercayakan kebenaran firman Tuhan di ibadah GC. Ini pertemuan kedua ya. Terima kasih. Sudah ya. Tadi kakak-kakak dan adik-adik semua sudah kelihatan. Sudah boleh dijawab. Eva mau sapa dulu nih. Hai Timothy. Halo Kak. Hai Jenny. Halo Kak. Hai Ola. Hai Grace. Hai Karen. Grace sama Ola nggak bisa on cam. Paling sharing di hari Minggu ini kita berbicara tentang Nabi Yunus ya. Tema kita di hari ini adalah focus on his plan. Focus on his plan. Ada yang tahu artinya? Jenny tahu artinya nggak? Iya Kak. Ya, focus on his plan. Artinya apa itu? Fokus pada rencana. Kalau Grace, judulnya tahu itu apa? Tema kita? Nggak Kak. Focus on his plan. Fokus pada Tuhan. Ya. Hari ini kita belajar dari Nabi Yunus dan rencana keselamatan Tuhan. Fokus pada rencana keselamatan Tuhan yang tertulis di Yunus 1 sampai 2 ya. Adik-adik semua ada yang tahu cerita tentang Nabi Yunus? Yang tahu boleh di unmute saja. Jadi kita
sharingnya jangan enggak, kita sama-sama belajar. Ada yang tahu cerita tentang Yunus, Nabi Yunus? Atau sama sekali nggak ada yang tahu? Tahu ya, si guru sekolah itu nggak ngajarin waktu itu, kan? Timothy cerita tentang Yunus, Ya Kak, cerita tentang Nabi Yunus. yang apa namanya? Ditelan paus. Kalau Ola cerita Nabi Yunus tentang apa Ola? Yang Ola tahu. Ola? Ada yang tahu cerita tentang Nabi Yunus? Kalau Karen, cerita tentang Nabi Yunus yang Karen tahu itu apa? Yang itu bukan sih Kak yang disuruh ke tempat gitu, tapi dia malah putar balik, dia nggak ke tempat yang Tuhan suruh. Tempatnya apa? Lupa namanya Kak. Kak, suaranya nggak dengar. Sudah ketemu saya? Belum ya? Sudah? Oke. Nah, jadi ada seorang nabi bernama Yunus yang adalah utusan Tuhan. Jadi Yunus ini melakukan perjalanan khusus ke kota besar Niniwe. Jadi kemana Tuhan menyuruh Yunus pergi, Karen? Kemana Tuhan menyuruh Yunus pergi, Grace? Niniwe. Jadi Karen sudah tahu jawabannya ya. Tuhan menyuruh Yunus pergi ke kota Niniwe. Tuhan tuh ingin Yunus memberitahu kepada orang-orang untuk berhenti berbuat dosa dan Tuhan. Jadi tugas besar ini membuat Yunus takut. Karena orang-orang Niniwe adalah orang-orang yang paling menakutkan di seluruh dunia. Jenny, kamu bisa bayangin nggak kalau misalnya Jenny pergi ke suatu tempat dengan orang-orang yang lebih besar badannya dari Jenny? Jenny takut nggak? Takut Kak. Takut dong ya. Kan Jenny KF juga kalau misalnya orang. Kak, suaranya nggak kedengeran Kak. Putus-putus. Sudah cukup jelas suaranya? Oke ya. Jadi kalaupun kita disuruh pergi ke suatu tempat yang kita tidak tahu gitu ya, apalagi tahu orang itu orang-orang jahat, pasti kita takut. Begitu juga dengan Yunus. Jadi ketika Tuhan nyuruh Yunus pergi ke Niniwe, dia sudah takut duluan gitu. Kenapa? Kenapa Yunus takut pergi ke Niniwe, Timothy? Karena orangnya mungkin menakutkan, serem-serem gitu. Ya, karena orang-orang Niniwe itu menakutkan. Sudah kebayang dong ya adik-adik bagaimana yang menakutkan itu. Di sini, jadi Yunus, dia itu mengambil keputusan yang sangat bodoh. Keputusan yang membuat dia bukan menaati, tetapi malah pergi ke pelabuhan. Pelabuhan apa namanya? Ada yang tahu nggak? Ke pelabuhan Yope. Jadi Yope itu pelabuhan yang berlawanan arah dengan Niniwe. Yunus berharap di saat dia pergi ke pelabuhan Yope, Tuhan itu lupa dengan tugas yang Tuhan suruh. Adik-adik mungkin pernah merasakan ketika kita disuruh mama, Timothy, kata tante Han, Timothy, kamu sapu rumah ya, di jam 2 sore nih. Mama nyuruh Timothy. Tapi Timothy berpikir, sudah jam 4 sore pasti mama lupa. Padahal sebenarnya mama nggak lupa. Benar ya? Adik-adik pernah kejadian seperti itu kali ya? Disuruh mencuci piring, disuruh apapun gitu. Tiba-tiba berpikir, nanti pasti mamaku lupa. Ternyata mama itu nggak pernah lupa, benar nggak sih? Adik-adik sadar nggak sih kalau mama-mama kita itu nggak pernah lupa dengan apa yang dia bilang?
Bener nggak? Bagaimanapun dia pasti akan selalu ingat. Mau nyuci piring, mau ambil kain, mau setrika, hafal. Tuhan. Bener nggak? Tuhan udah nyuruh Yunus nih, kamu pergi ke kota Niniwe ya. Terus Yunus pucuk-pucuk dia pergi ke pelabuhan Yope, dia berharap Tuhan akan lupa. Sedangkan manusia aja yang menyuruh kita bisa ingat. Bener nggak ya? Apalagi Tuhan yang menciptakan kita. Pasti Tuhan itu selalu ingat apa yang Tuhan suruh kepada kita. Tuhan itu pasti akan selalu ingat. Pertanyaannya, apakah adik-adik semua di sini anak-anak yang menaati nggak Tuhan? Atau mungkin udahlah nggak usah doa lah pagi ini, udahlah nggak usah ibadah gisi, yang juga nanti minggu depan ketemu lagi. Ada nggak yang berpikiran seperti itu adik-adik? Nggak ada ya. Kalau ada gisi mah anak-anak yang taat. Selanjutnya, ketika Yunus dia sampai di pelabuhan Yope, dia itu menemukan sebuah kapal yang berlayar ke kota Tarsis. Dia berpikir, oh ini ide yang bagus nih, gitu ya. Udah ketemu kapal yang gede, bisa naik, terus aku nanti bisa berlayar ke kota Tarsis. Sehingga dia juga membayar tiket untuk pergi naik kapal itu dengan perjalanan yang panjang. Nah, dan dia berpikir, mudah-mudahan Tuhan akan menyingkirkan. Dia berharap Tuhan menyingkirkan dia dari Niniwe, artinya Tuhan nggak menyuruh dia ke Niniwe. Dan juga dia berharap Tuhan akan membawa orang lain yang menyampaikan pesannya. Yunus berharap, tadi kan Yunus yang disuruh Tuhan ya pergi ke Niniwe. Tuhan berharap Timothy aja nanti penggantinya ke Niniwe. Timothy siap nggak Timothy jadi penggantinya ke Niniwe? Kalau Timothy ada di kejadian. Ya Kak, Timothy siap nggak jadi pengganti Yunus? serem juga sih tapi kalau tahu orang gitu. Serem ya. Kalau Grace siap nggak menggantikan Yunus ke kota Niniwe? Kenapa adik-adik nggak mau pergi ke kota Niniwe? Karena di Niniwe kan orang-orangnya penakutkan. Kalau di Niniwe itu banyak duit, ya, ada mall yang gede, bisa jajan, bisa nonton gratis semua. Jadi mau nggak ke Niniwe? Mau sih Kak kalau kayak gitu. Mau ya. Maunya yang enak-enak doang ya Jen ya. Kalau yang enak-enak nggak mau ya. Di sini kita belajar dari Yunus. Yunus dia malah pergi ke pelabuhan, dia naik kapal, dia pergi ke Tarsis, dan dia berharap ada orang yang gantiin aku. Saya menyampaikan ke Niniwe. Dan ternyata sampai di tengah laut kapal itu berlayar, ombak gede. Bayangin dong ya. Adik-adik bisa kebayangin dong. Kalau adik-adik bisa tahu ombak gede, badai, yang di pikiran adik-adik apa yang ada? Kalau Karens. Jadi Karens lagi di tengah laut nih. Angin gede, badai, topan, petir, dardur. Karens yang ada di pikiran Karens saat itu apa? Kak, suaranya kecil banget Kak, kedengeran. Udah kedengeran ya? Karens sudah kedengeran suara Eva? Udah. Oke. Nah, dibayangin Karens di tengah laut, badai, topan, petir, dardur. Apa yang ada di pikiran Karens pada saat itu? Pikirannya Ketakutan. Memang ketakutan. Nah, begitu juga di saat mereka di tengah laut, di air laut yang dalam gitu ya, dibayangin di tengah laut gitu. Semua orang tuh pada saat badai, petir, mereka mengira akan mati. Iya, pasti gue bentar lagi mati. Gitu ya. Dan ternyata mereka tuh kan ada barang-barangnya, kalau orang naik kapal gitu atau naik pesawat, naik mobil kan pasti banyak barang-barang. Ini mereka di tengah laut, barang-barang yang mereka bawa itu mereka buang ke laut. Baik pakaian, baik apapun mereka buang. Dan berharap dengan mereka membuang apa yang beban mereka bawa itu bisa mengurangi ombak gitu ya, bisa mengurangi kapal itu supaya dia tidak tenggelam. Gitu. Dan ternyata semua barang itu dibuang ke laut gitu ya. Mereka berdoa kepada dewa-dewa mereka. Mereka berdoa kepada Tuhan-Tuhan mereka gitu.
Nah, dan tiba-tiba ada nggak adik-adik tahu setelah cerita ini apa yang terjadi? Ini kan cerita Yunus ini setelah minggu mau ibadah apapun ini sudah cukup populer sekali ya dengan cerita ini. Kalau Timothy ada yang tahu nggak setelah badai ini apa? Apa? Setelah badai ini, Namanya setelah badai ini apa yang terjadi? apa ya? Kenapa? Yunusnya lompat bukan? Dari apa? Benar nggak Yunus lompat? Nah, jawabannya ada di sini ya. Nah, apa yang terjadi? Yunus tidur. Bayangin, Timothy, Ezra kakaknya Timothy ya. Ezra disuruh nyuci piring. Dia nggak nyuci piring, malah tidur. Yang Timothy rasakan apa? Padahal itu tugasnya dia. Apa yang Timothy rasakan? Bisa. Kesal. Bayangin dong. Harusnya yang sharing hari ini adalah Kak Eva. Tapi Kak Eva tidur. Kak Diamoni marah-marah. Eva, kamu kan tugas hari. Kenapa kamu tidak sharing? Itulah yang dirasakan oleh orang-orang yang di kapal ketika melihat Yunus tidur. Bayangin dong, itu udah badai gede, udah petir, udah dar tidur, tapi Yunus bisa tenang tidur. Malah orang-orang, kaptennya sendiri, kaptennya datang dan menemukan Yunus tertidur lelap di bawah geladak kapal. Jadi orang-orang berpikir pasti begini, ini orang bisa tidur tenang gitu. Mungkin ya udah kita suruh aja deh dia untuk menenangkan badai ini supaya dia berdoa kepada Tuhannya. Padahal bisa jadi Yunus tidur tenang tapi sebenarnya hatinya jantungnya dak dikduk, benar nggak? Karena dia sadar itu pasti karena dia kesalahan itu yang terjadi. Nah, dan di sini juga, nah, dan dengan marah orang-orang membangunkan dia. Dibilang sampai ini, kamu kenapa sih nggak peduli? Ini udah badai petir, kapal udah mau tenggelam, tapi kamu masih bisa tidur nyenyak. Cepat kamu bangun, minta kepada Tuhanmu untuk menghentikan badai. Tapi Yunus tidak ingin berdoa di situ. Karena dia tahu, karena tidak ketaatan dia, Tuhan mengirimkan badai. Sebenarnya kita tahu nih, adik-adik tahu nih kalau misalnya aku berbohong, nanti akibatnya seperti ini. Ketika aku tidak belajar, akibatnya aku tidak bisa mengerjakan tugas, tidak bisa mengerjakan soal-soal ujian. Kalau aku tidak berdoa, adik-adik tahu tapi adik-adik tidak melakukannya. Begitu juga dengan Yunus. Dia tahu kalau dia nggak taat, Tuhan pasti akan mengirimkan badai. Tapi dia tidak mau berdoa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya Yunus ini dilempar ke dalam laut. Ke dalam laut. Karena ya pasti gara-gara dia nih kejadian ini. Gara-gara ini nih kapal ini terombang-ambing gitu ya, badai besar. Saya tahu nih kalau ini orang si Yunus dilempar, dimasukin ke dalam laut, badai ini tenang. Dan ternyata dia dilempar dong, ya. Lemparkan saja, bayangin dong, kalau lemparkan saja dia masuk ke dalam laut gara-gara dia badai. Dan akhirnya mereka melemparkan Yunus ke dalam laut, dan Yunus pun dia terbang menembus hujan dan angin dan seketika itu juga badai berhenti. Berarti penyebabnya siapa sih? Terence, penyebab badai itu? Tuhan. Penyebab badai itu Tuhan. Grace, penyebab badai itu apa? Siapa? Penyebab badai itu siapa, Jenny? Siapa penyebab badai itu? Ya, betul. Penyebab badai itu adalah Yunus, sehingga dia dilemparkan ke dalam laut. Nah, setelah dia dilemparkan dalam laut, Yunus itu dimakan atau muncul seekor ikan yang gede, gitu ya, ikan yang besar menelan dia. Dan ketika dia ditelan ikan, Yunus berpikir dia akan mati. Bayangin dong kalau misalnya Eva gitu ya ditelan ikan, otomatis pikiran Eva pasti aku bakal mati. Tetapi Tuhan punya rencana indah nih. Itu bukan berarti akhir hidupnya Yunus.
Yunus mendapati dia berada di perut ikan yang besar, yang gelap, yang licin, yang bau. Dia berpikir dia akan mati lemas. Jadi Yunus itu punya waktu untuk berpikir. Dia berdoa, dia memperbaiki semuanya dengan Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan akan menyelamatkan. Berapa hari Yunus tinggal di dalam perut ikan yang bau itu, Timothy? Berapa lama dia tinggal di dalam perut ikan? 3 hari. 3 hari, benar. Jadi di 3 hari, bayangin ya, kalau secara kita berpikir manusia, kita seorang manusia tinggal di dalam perut ikan yang bau gitu ya, yang licin, yang gelap. Bayangan kita pasti kita akan mati. Ya pasti mati lah kan ya. Masa kita makan cuma dari ikan. Tetapi di sini Tuhan malah punya rencana yang indah. Dia punya rencana yang indah untuk Yunus. Dan Yunus di saat itu dia sadar dengan kesalahan dia. Karena dia tidak taat, dia menyebabkan badai yang gede di tengah laut ketika dia naik kapal ya ke Tarsis gitu. Dan dia dicemplungin orang gitu, atau dibuang ke dalam laut, dan akhirnya dia ditelan oleh ikan. Sebenarnya ikan ini adalah yang disuruh Tuhan gitu, supaya terjadi rencana Tuhan di dalam hidupnya Yunus. Dan akhirnya setelah 3 hari, ikan itu memuntahkan Yunus. Dia sampai ke bibir pantai, pinggir pantai. Di sini walaupun dalam keadaan dia yang bau, sepian, terdampar, tetapi Yunus tahu bahwa ini adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada dia untuk mentaati perintah Tuhan. Dia harus pergi ke Niniwe yang awalnya dia ke Tarsis gitu ya. Karena dengan kejadian ini, dia harus ke Niniwe, ke tempat yang menakutkan. Ke tempat yang menakutkan. Dan setelah itu, Yunus pun dia harus menyampaikan berita kepada orang-orang Niniwe. Orang-orang yang katakan menakutkan yang membuat dia harusnya pergi ke Niniwe tapi ke Tarsis. Gitu. Akhirnya dengan kejadian dia ditelan ikan 3 hari di dalam perut ikan dan dia dimuntahkan ikan, akhirnya dia mentaati perintah Tuhan. Dia pergi ke Niniwe. Meskipun dia sudah menyampaikan pesan-pesan ini kepada orang Niniwe, dia mengatakan bertobatlah, kalian semua akan mati. Tapi Yunus dalam hatinya, ya saya hanya menyampaikan pesan Tuhan. Dalam hatinya dia tidak melakukan itu dengan tulus hati. Karena apa? Karena dia nggak menyukai orang Niniwe. Bayangin dong ya, bayangin ketika seorang Jenny, dia tidak suka dengan Grace. Tapi dia harus menyampaikan pesan kepada Grace. Nah, Tuhan suruh. Ya Jenny nyampein pesan aja ke Grace. Tapi di hati dia, ya dia nggak menyukai Grace. Yang penting aku nyampein pesan aja kepada Grace. Yang mengejutkan di saat itu, yang Yunus alami, justru orang-orang Niniwe yang orang-orang menakutkan itu, dia mendengarkan pesan Tuhan. Dan mereka menjadi sedih dengan dosa jahat mereka. Selama berhari-hari orang-orang Niniwe menangis, berdoa, meminta Tuhan untuk mengasihani mereka. Tuhan itu mendengarkan doa mereka. Tuhan mengampuni mereka. Dan dari sini Yunus mendapatkan pelajaran, yaitu dia berlutut, dia mulai menyembah Tuhan. Saat ini dia menyadari bahwa Tuhan itu memiliki belas kasihan, kasih. Jadi Tuhan juga ingin mengajar Yunus bahwa ketika orang berhenti berbuat dosa dan menaatinya, dia akan mengampuni, melindungi, dan memperhatikan. Dari cerita Yunus ini banyak sekali ya adik-adik yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita ini. Kita yang orang-orang yang gak taat, orang-orang yang masih kompromi. Ayo ibadah minggu hari ini. Ya udah nanti aja lah, besok aja lah, masih ada kok minggu depan. Ya kalau masih minggu depan dikasih Tuhan nafas. Kalau cuma hari ini doang, mau ngomong apa? Benar gak?
Jadi adik-adik mari kita fokus pada rencana Tuhan. Fokus kepada apa yang Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan kita. Kita jangan menjadi Yunus. Jangan kita tunggu dicoba Tuhan dulu gitu ya, dikasih Tuhan sesuatu hal yang membuat kita bertobat, baru kita sadar. Jangan sampai Tuhan hukum kita dulu, baru kita mentaati perintah Tuhan. Sampai saat ini, untuk adik-adik GC, boleh dikasih emoticon aja nih. Sampai saat ini masih setia nggak berdoa? Kasih emoticon nih ya, jujur ya. Yang jujur. Masih setia berdoa sampai saat ini? Masih setia baca firman Tuhan? Ya, kasih emoticonnya. Gak apa-apa, jujur aja. Jangan membohongi diri sendiri, apalagi membohongi Tuhan. Masih setia ya baca firman Tuhan? Hari Jumat kan ada cool juga ya, cool GC. Masih setia nggak ngikutin cool GC? Bareng Kak Jessica dan teman-teman dan kakak-kakak yang lain. Masih setia nggak ibadah minggu? Atau ibadah minggu karena disuruh mama, nggak keinginan diri sendiri. Jadi adik-adik kita saat ini memang harus mentaati perintah Tuhan. Nah adik-adik GC nih boleh nih, kan kita dari GBC ada doa pagi juga gitu ya. Adik-adik dari jam 5:30 sampai jam 6. Ayo nih adik-adik GC bergabung di doa pagi. Ngantuk Kak? Eva juga ngantuk kali, benar gak sih? Kak, itu masih pagi, masih tarik selimut. Ayo adik-adik GC menjadi contoh nih untuk teman-teman yang lain. Ya jadi kita memang saat ini harus mentaati perintah Tuhan. Jangan lari dari alasan-alasan ya, jangan lari dari apa yang udah disuruh. Jangan sampai kita menjadi Yunus-Yunus yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi memang saat ini kita harus fokus pada rencananya Tuhan. Siapa yang percaya di sini bahwa rencana Tuhan rancangan yang indah bagi dirinya sendiri? Boleh kasih emoticonnya, emoticon love. Yuk. Siapa yang percaya kalau Tuhan punya rencana yang indah bagi diri kita sendiri? Ya, rencana indah ya. Rencananya Grace mungkin mau jadi pramugari, Jenny mau jadi dokter, Timothy mau jadi profesor. Ayo nggak apa-apa, raih. Kita kan tidak tahu bagaimana rencana Tuhan. Kalaupun tidak terjadi seperti apa yang kalian harapkan adik-adik, percaya Tuhan pasti akan berikan yang terbaik untuk adik-adik semua. Jadi sesuatu hal yang kita pelajari pada siang hari ini, mari fokus pada rencana Tuhan. Jangan menjadi anak-anak yang bimbang di dalam setiap kehidupan ini, tapi menjadi anak yang tetap fokus. Fokus. Fokus itu apa sih Timothy? Fokus. Kayak kita hanya mikirin pada tujuan yang mau kita capai. Betul. Fokus pada rencana Tuhan. Ya udah fokus aja sama rencana Tuhan. Jangan peduli kiri, kanan, atas, bawah. Fokus aja. Fokus pada rencana Tuhan. Semua di situ sudah ada di Alkitab. Di Alkitab semua sudah tertulis semuanya di situ adik-adik. Jadi semuanya sudah ada. Intinya, mari baca Alkitab. Supaya kita menemukan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Jadi demikian untuk renungan gitu ya, sharing di hari Minggu ini. Mari kita menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Jangan kompromi dengan apapun. Kalau Tuhan suruh, kerjakan. Jangan banyak alasan ini itu. Kalau kakak Jessica ajak adik-adik, ayo cool, ayo kak. Ayo baca kitab, ayo. Ayo doa, ayo. Jawabannya ayo, jangan bilang, ngantuk kak, ini kak. Nggak boleh seperti itu, oke? Oke siap kak, langsung bilang. Kak Jessica juga senang sama tim. Wih, adiknya luar biasa. Nah, besok-besok adik-adik juga akan sharing dengan teman-teman yang lain apa yang adik-adik dapatkan. Oke, itu aja untuk renungan di siang hari ini. Semoga ini memberkati kita semua ya adik-adik ya. Mari kita fokus pada rencana Tuhan karena kita percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan kebaikan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat siang hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh berkumpul bersama-sama di sini Tuhan, bersama kakak-kakak GC, bersama adik-adik GC Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami bersuka cita. Walaupun kami Tuhan beribadah via Zoom, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang maha hadir dimanapun kami berada Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak-Mu yang fokus pada rencananya Tuhan. Pimpin kami Tuhan, ajari kami Tuhan, supaya kami boleh selalu berjalan di dalam koridornya Tuhan. Jangan biarkan Tuhan kami lari daripada rencana-rencana Tuhan. Bapa, berikan kami roh yang selalu menyala-nyala Tuhan dalam memuji, menyembah Tuhan. Bapa yang baik, Engkau memberkati juga Tuhan, kakak-kakak GC Tuhan, Kak Jessica Tuhan, Kak Diamoni Tuhan, Kak Leni Tuhan. Biarlah Engkau pakai Tuhan kakak-kakak ini lebih luar biasa Tuhan. Berkati mereka dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, apapun yang mereka kerjakan Engkau yang membuat berhasil. Tuhan berkati juga adik-adik GC Tuhan yang hadir Tuhan di Zoom ini Tuhan. Tuhan berkati juga kedua orang tua mereka Tuhan, apapun orang tua mereka kerjakan, Engkau yang membuat berhasil. Tuhan Yesus juga memberikan hikmat, kepintaran kepada adik-adik ini Tuhan di masa sekolah mereka Tuhan. Walaupun saat ini Tuhan mereka ada yang masih sekolah dalam online juga Tuhan, Bapa tetap Engkau yang mengurapi mereka Tuhan. Engkau berikan kepintaran kepada mereka juga Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang menutup bungkus mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami yang ada di Zoom ini Tuhan selalu menyertai kami percaya berkat Tuhan, tidak akan putus asa kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menjalani hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik semua. Terima kasih Kak Eva. Thank you Selamat Kak hari Jessica, Minggu. Kak Diamoni. Selamat hari Minggu kita. Selamat hari Minggu. Grace, Karen. Ola, Kasih Kak. Grace, Karens. Sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan berkati. Pamit ya Kak. Mm-mm.